Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Saya sendiri Dwi Lestari Rukayati dengan NIM 309 sebagai moderator dan pemateri pertama. Yang kedua, Mutiara Ayu Wulandari dengan NIM 325 sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, ada Oktaviana Anissa Zahra dengan NIM 306 sebagai pemateri ketiga, dan yang keempat ada Lia Novita Arum dengan NIM 347 sebagai pemateri keempat. Kami dari kelompok 1 ingin menyajikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi hakikat sumber dan media pembelajaran. Hakikat sumber belajar. Menurut para ahli, 1. Menurut Dageng adalah segala sesuatu yang berwujud, benda dan orang yang dapat menunjang belajar sehingga mencangkup semua sumber yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh tenaga pengajar agar terjadi perilaku belajar. Yang kedua, menurut Januszewski dan Molenda, sumber belajar adalah semua sumber termasuk pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar yang dapat dipergunakan peserta didik baik secara sendiri-sendiri maupun bentuk gabungan untuk memfasilitasi kegiatan belajar dan meningkatkan kinerja belajar. Ketiga, ada menurut Sells dan Risai, menjelaskan bahwa sumber belajar adalah segala sumber pendukung untuk kegiatan belajar, termasuk sistem pendukung dan materi serta lingkungan pembelajaran. Sumber belajar bukan hanya alat dan materi yang dipergunakan dalam pembelajaran, tetapi juga meliputi orang, anggaran, dan fasilitas. Yang keempat ada dari Percival dan Ellington, menjelaskan sumber belajar dari sisi pembuatan adalah seperangkat bahan atau situasi belajar yang dengan sengaja atau tidak sengaja diciptakan agar peserta didik secara individu dan atau secara bersama-sama dapat belajar. Selanjutnya, klasifikasi sumber belajar menurut Sel dan Rike meliputi: yang pertama, pesan yang merupakan informasi yang disampaikan oleh komponen yang lain, biasanya berupa ide, makna, dan fakta. Berkaitan dengan konteks pembelajaran, pesan ini terkait dengan isi bidang studi dan akan dikelola dan direkonstruksikan kembali oleh pembelajar. Orang-orang tertentu yang terlibat dalam penyimpanan dan atau penyaluran pesan. Yang kedua, bahan yang merupakan kelompok alat yang sering disebut dengan perangkat lunak. Dalam hal ini, bahan berfungsi menyimpan pesan sebelum disalurkan dan menggunakan alat yang dirancang. Bahan yaitu segala sesuatu yang berupa teks tertulis, cetak, rekaman elektronik, web, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk belajar. 3. Alat yang merupakan alat yang sering disebut perangkat keras. Berkaitan dengan alat ini dipergunakan untuk mengeluarkan pesan yang tersimpan dalam bahan. Alat juga merupakan benda-benda yang berbentuk fisik yang sering disebut dengan perangkat keras, yang berfungsi untuk menyajikan bahan pembelajaran. Sumber belajar tersebut seperti komputer, OHP, kamera, radio, televisi, film bingkai, tape recorder, dan VCD atau DVD. 4. Teknik yang merupakan prosedur baku atau pedoman langkah-langkah dalam penyampaian pesan. Dalam hal ini dapat dengan kata lain, teknik adalah cara atau prosedur yang digunakan orang dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, latar yang merupakan lingkungan di mana pesan ditransmisikan. Lingkungan adalah tempat di mana saja seseorang dapat melakukan belajar atau proses perubahan tingkah laku, maka dikategorikan sebagai sumber belajar. Misalnya, perpustakaan, pasar, museum, sungai, gunung, tempat pembuangan sampah, kolam ikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu hakikat media pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan suatu dunia komunikasi tersendiri di mana guru dan siswa bertukar pikiran untuk mengembangkan ide dan pengertian. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk belajar. Yang pertama yaitu pengertian media.
Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medium, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Atau dengan kata lain, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Yang selanjutnya yaitu manfaat dan fungsi media pembelajaran. Manfaat dan fungsi media pembelajaran yang pertama yaitu media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang kedua yaitu media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang ketiga yaitu media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Dan yang keempat yaitu media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengenalan kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungan, misalnya melalui karya wisata, kunjungan-kunjungan ke museum atau kebun binatang, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu menurut Lewis dan Letts mengemukakan 4 fungsi media pengajar khususnya di media visual, yaitu yang pertama atau yang A, fungsi atensi media visual merupakan media inti yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks pelajaran. Yang B yaitu fungsi afektif. Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa, kegiatan belajar atau membaca teks yang bergambar. C. Fungsi kognitif. Media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. D. Fungsi kompensatoris. Media pengajar terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Perbedaan sumber belajar dan media pembelajaran. Perbedaan antara media dan sumber belajar secara umum bahwa media merupakan sebuah alat dan sarana pencapaian informasi dan seakan-akan memiliki waktu serta ruang terbatas. Media tidak bisa dipakai dalam pembelajaran dikarenakan harus sesuai antara media dan strategi pembelajaran. Sedangkan sumber belajar memberikan pengetahuan yang luas dan tidak sebagai sarana penyampaian tetapi sebagai tempat asal suatu pembelajaran serta bersifat mandiri.